Salam sehat anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di ruang belajar Noe. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian antar matriks. Langsung saja, untuk mengalihkan dua matriks, ada syarat yang perlu kalian perhatikan, yaitu banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi, dua matriks dapat dikalikan jika dan hanya jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Misalkan, ada matriks berordo M dikali dengan P. Kita kalikan dengan matriks B yang berordo P dikali dengan N. Ya, perhatikan matriks A berordo M dikali dengan P. Maka banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom adalah P. Sedangkan matriks B mempunyai ordo P dikali N. Maka banyaknya baris adalah P dan banyaknya kolom adalah N. Kedua matriks ini bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Dan di sini bisa kalian perhatikan bahwa jumlah baris pada matriks kedua jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Karena itu, matriks A bisa dikalikan dengan matriks B. Jika kalian menemukan kasus yang lain ketika kolom dari matriks yang pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, maka kedua matriks tersebut tidak dapat dikalikan. Nah, sekarang bagaimana hasil dari perkalian matriks ini? Perkalian dari matriks ini akan mempunyai ordo M dikali dengan N. Perhatikan M dari banyaknya baris pada kolom pada matriks yang pertama dan N dari banyaknya kolom pada matriks yang kedua. Jadi hasil perkalian dari kedua matriks ini bisa kita tuliskan A dikali dengan B itu akan diperoleh matriks yang berordo M dikali dengan N. Nah, sekarang perhatikan matriks-matriks berikut ini. Matriks A, matriks B, matriks C, matriks D, dan matriks E. Manakah yang bisa kalian kalikan? Oke, kita identifikasi terlebih dahulu ordo dari masing-masing matriks yang ada. Matriks A berordo 2 kali 2. Matriks B berordo 3 dikali 2. Matriks C berordo 2 dikali dengan 2. Matriks D berordo 2 dikali dengan 3. Dan matriks E berordo 3 dikali dengan 1. Nah, di sini pasangan matriks yang bisa dikalikan, yang paling mudah yang bisa kalian lihat adalah pasangan dari matriks A dikali dengan matriks C. Kalian lihat, matriks A dikali dengan matriks C. Banyak kolom matriks A sama dengan banyaknya baris dari matriks C. Nah, matriks C juga bisa kita kalikan dengan matriks A. Karena banyaknya kolom pada matriks C sama dengan banyaknya baris pada matriks A. Artinya, matriks persegi bisa kalian kalikan secara komutatif. A dikali dengan C dikali dengan A. Tetapi nanti kalian bisa uji sendiri bahwa hasilnya tidak sama. Tapi bisa dikalikan. Oke, yang kedua. Matriks A bisa kita kalikan dengan matriks D. Matriks A ordonya 2 kali 2, banyak kolomnya adalah 2. Dan matriks D mempunyai ordo 2 kali 3, banyak barisnya adalah 2. Perhatikan karena sama, maka kita bisa kalikan dan hasil kalinya adalah matriks AD yang berordo, lihat 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3.
Oke. Yang berikutnya, matriks D bisa kita kalikan dengan matriks B. Matriks D bisa kita kalikan dengan matriks B. Karena kolom matriks D ada 3 dan baris pada matriks B ada 3. Ya, karena sama. Hasilnya adalah matriks DB yang ordonya adalah 2 dikali 2. Dapat dari sini 2 dikali 2. Oke. Berikutnya, matriks D bisa kita kalikan dengan matriks E. Banyak kolom matriks D adalah 3, banyaknya baris pada matriks E adalah 3. Dan hasilnya adalah matriks DE yang berordo 2 dikali dengan 1. Sekarang Ibu beri contoh dari matriks yang tidak dapat dikalikan. Nah, perhatikan di sini matriks B ya, tidak dapat kita kalikan dengan matriks E. Matriks B berordo 3 dikali dengan 2. Sedangkan matriks E berordo 3 dikali dengan 1. Jika kalian perhatikan, banyak kolomnya dari matriks B adalah 2 dan banyak baris dari matriks E adalah 3. Karena ini tidak sama, maka matriks B tidak dapat kita kalikan dengan matriks E. Ini tidak dapat dikalikan, jelas karena tidak memenuhi syarat dari perkalian antar matriks. Atau kalian juga bisa melihat bahwa matriks D tidak dapat kita kalikan dengan matriks C. Lihat, banyaknya kolom adalah 3 dan banyaknya baris pada matriks C adalah 2. Tentu tidak dapat dikalikan. Seperti itu ya. Nah, dari 5 matriks yang ada ini, apakah masih ada pasangan-pasangan matriks yang dapat dikalikan? Oh, masih ada, Ibu lihat. Dapatkah kalian menyebutkannya? Tuliskan hasilmu dan cocokkan jawabannya dengan jawaban yang Ibu berikan di akhir video ini. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan baik-baik karena prosedur mengalihkan dua matriks ini berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Kalau perkalian skalar dengan matriks, kita dapat langsung mengalihkan skalar dengan setiap elemen yang ada di dalam matriks. Sedangkan pada perkalian matriks ini ada prosedur tertentu yang harus kalian lewati. Karena itu, simak baik-baik cara mengalihkan kedua matriks. Ini Ibu berikan contoh. Tentukan hasil kali dari P dikali dengan Q dan Q dikali dengan P dari matriks P dan matriks Q yang diketahui. Oke ya, kita lihat. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cek terlebih dahulu apakah matriks P dapat dikalikan dengan matriks Q. Karena pertanyaannya adalah P dikali dengan Q. Cek apakah bisa kita kalikan. Cara mengeceknya yaitu dengan memperhatikan syarat. Perhatikan bahwa matriks P berordo 2 dikali dengan 2 dan matriks Q berordo 2 dikali dengan 3. Karena banyaknya kolom matriks P sudah sama dengan banyaknya baris pada matriks Q, maka kedua matriks ini dapat kita kalikan. Nah, hasilnya bagaimana? Kita tulis P dikali dengan Q sama dengan masukkan matriks-matriksnya, ya. Kemudian hasilnya adalah matriks yang berordo 2 dikali dengan 3. Ya, karena tadi baris dari matriks P adalah 2 dan matriks Q kolomnya adalah 3, maka matriks hasil P dikali dengan Q ini adalah matriks berordo 2 dikali dengan 3. Nah, berarti matriks ini nantinya akan mempunyai 2 baris ya dan 3 kolom seperti ini. Ya, ini warna ini Ibu tunjukkan untuk anggota-anggotanya. Ini template-nya.
tempatnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Perhatikan untuk yang pertama. Yang pertama adalah pada baris pertama kolom pertama, kita perhatikan baris pertama pada matriks yang pertama dan kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Ibu ulangi. Untuk mengisi baris pertama, kolom pertama dari matriks P dikali dengan Q, perhatikan baris pertama pada matriks P dan kolom pertama pada matriks Q. Hasilnya adalah yang kita kalikan. Perhatikan 1 dikali dengan 2. 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 2, ini 2 dikali dengan 3. Oke ya. Sekarang baris pertama, pada baris pertama kolom yang kedua. Pada baris pertama kolom kedua, perhatikan masih baris pertama kolom kedua. Hasilnya adalah 1 dikali dengan 5 ditambah dengan 2 dikali dengan 1. Itu adalah elemen pada baris kedua baris pertama kolom kedua. Nah, pada baris pertama kolom ketiga, maka kita perhatikan baris pertama dan kolom ketiga. Maka kita peroleh 1 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 6. Oke ya. Berikutnya, baris kedua kolom yang pertama. Yang ini yang kita isikan berarti, lihat, ini Ibu hapus dulu. Baris kedua kolom pertama. Maka 3 dikali dengan 2 ditambah dengan 4 dikali dengan 3. Berikutnya, baris kedua kolom kedua. Kita lihat lagi kolom yang kedua. Nih kolom keduanya. 3 dikali dengan 5 ditambah dengan 4 dikali 1. Dan baris kedua kolom yang ketiga, kita pindah lagi, perhatikan kolom yang ketiga. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 6. Maka hasilnya adalah P dikali dengan Q sama dengan, kita hitung sekarang. 1 dikali 2, 2 ditambah dengan 2 dikali 3, 6. Berarti 1 ditambah dengan 6. Yang di sini 5 ditambah dengan 2. Kemudian 1 kali 0, 0. Berarti 0 ditambah dengan 12. Kemudian pada baris kedua kolom pertama 6 ditambah dengan 12. Kemudian ini 15 ditambah dengan 4. Yang di sini 0 ditambah dengan 24. Hasilnya adalah P dikali Q sama dengan 1 ditambah 6, 7. Ini 7 juga, 12, 18, 19, 24. Jadi hasil P dikali dengan Q sama dengan matriks berordo 2 dikali dengan 3 dengan entry pada baris pertama adalah 7, 7, 12. Dan pada baris keduanya adalah 18, 19, dan 24. Seperti ini. Masih contoh 1, kita lihat jawaban B ya. Q dikali dengan P. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cek apakah ordonya memenuhi syarat. Nah, perhatikan matriks Q berordo 2 dikali dengan 3. Sedangkan matriks P berordo 2 dikali 2. Yang bisa kita lihat di sini adalah banyaknya kolom pada matriks yang pertama, yaitu Q adalah 3, tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, yaitu 2. Karena banyak kolom matriks pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, maka apakah Q dan P bisa kita kalikan? Iya.
matriks Q tidak dapat kita kalikan dengan matriks P. Apa kesimpulannya? Jadi hasil dari Q dikali dengan P tidak ada. Contoh yang kedua, Ibu kasih contoh yang kedua biar kalian bisa lebih mengerti. Diketahui matriks L ini berorder 2 kali 2 dan matriks N berorder 2 kali 2 juga. Berarti langsung kepikiran bahwa kedua matriks ini bisa kita kalikan. Nah, pertanyaannya L dikali dengan N dan N dikali dengan L. Mari kita jawab. Yang pertama, L dikali dengan N. Ibu tuliskan L dikali dengan N sama dengan masukkan matriksnya 1, negatif 3, 0, 1. Dikalikan dengan 2, 9, 1, negatif 1, 4 ya. Nah, sekarang. Karena kedua matriks ini adalah matriks persegi berordo 2 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah matriks persegi juga yang berordo 2 dikali dengan 2. Berarti ada 2 baris dan 2 kolom, ada 4 elemen di sana. Ibu tuliskan saja seperti ini. Nanti kalau sudah lebih lancar, tempat-tempat ini, garis-garis ini bisa kalian hilangkan ya, bisa di skip. Sekarang, pada baris pertama, kolom pertama. Lihat baris pertama, kolom pertama. T1 dikali dengan 3 ditambah dengan negatif 3 dikali dengan negatif 1. Oke, sekarang baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. T1 dikali dengan 9 ditambah dengan negatif 3 dikali dengan 4. Oke, sekarang baris kedua, kolom yang pertama. Baris kedua, kolom pertama. 0 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali negatif 1. Dan pada baris kedua, kolom yang kedua. Nih baris kedua, Ibu hapus yang lain supaya kalian tidak keliru. Baris kedua, kolom yang kedua berarti 0 dikali dengan 9 ditambah dengan 1 dikali 4. Kita peroleh hasilnya adalah 1 kali 3, 3 ditambah dengan negatif 3 dikali negatif 1, positif 3. Oke. 1 kali 9, 9 ditambah dengan negatif 12. Kemudian ini 0 ditambah dengan negatif 1. Kemudian ini 9 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 6, negatif 3, negatif 1, dan 13 di sini. Ini adalah hasil L dikali dengan N. Sekarang kita lihat N dikali dengan L. Sekalian membuktikan apakah hasilnya sama N dikali L dan L dikali dengan N. Ya, perhatikan. N dikali L berarti kita tulis matriks N-nya terlebih dahulu. 2, 9, negatif 1, 4. Dikali dengan 1, negatif 3, 0, negatif 1, 0, 1 ya. Sama dengan... Ya, perhatikan sekarang baris pertama, kolom pertama. 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 9 dikali 0. Kita pindah. Kita lihat lagi baris kolom yang kedua. Baris pertama, kolom kedua. 2 dikali dengan negatif 3 ditambah dengan 9 dikali 1. Oke. Sekarang baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Kita tulis negatif 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 0. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua. Ini kolom keduanya adalah ini.
Maka negatif 1 dikali dengan negatif 3 ditambah dengan 4 dikali 1. Kalau sudah seperti ini, silahkan tulis hasilnya. Sama dengan, yuk hitung 2 ditambah dengan 0. Ini negatif 6 ditambah dengan 9. Negatif 1 ditambah dengan 0. Yang ini positif 3 ditambah dengan 4. Sama dengan 2, 3, negatif 1, 7. Kita dapat hasilnya N dikali dengan L dan L dikali dengan N. Ini juga membuktikan bahwa hasil kali dari kedua matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Baiklah anak-anak, di sini Ibu beri 2 contoh saja. Nanti Ibu akan buatkan video khusus untuk latihan soal-soal. Jika kalian belum paham, Ibu sarankan untuk mengulangi melihat caranya sampai kalian mengerti. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa pada video materi berikutnya. Terima kasih.